Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sense di sini, welcome to Sense Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode second. Mungkin lebih tepatnya kita akan membahas tentang soal yang bisa kita selesaikan dengan metode second. Soal fungsi ya. Tapi sebelum itu kita akan sedikit membahas juga tentang pengertian dan algoritma dari metode second. Nah, untuk pengertiannya sendiri, metode second merupakan perbaikan dari metode Regular-Palsy dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui titik. Sini saya sarankan kepada teman-teman untuk memahami dulu metode dari Regular-Palsy dan metode Newton-Raphson, supaya lebih mudah untuk memahami metode second. Selanjutnya ini adalah algoritma dari metode second. Yang pertama itu kita definisikan fungsinya, lalu kita definisikan toleransi error dan iterasi maksimum atau mungkin iterasi maksimum. Selanjutnya kita masukkan dua nilai pendekatannya, x0 sama x1, nilai awal sama nilai yang selanjutnya. Lalu kita hitung fungsi dari x0 tadi sama fungsi dari x1. Biasanya metode second, biasanya kita jarang menemukannya itu, penyelesaiannya itu ada di iterasi pertama untuk nilai x-nya. Jadi kita perlu mendefinisikan untuk x berikutnya, nilai x berikutnya. Tadi adalah x0 sama x1. Nanti x2, x3, x4 itu dan seterusnya. Itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah yang ini. X ke i atau x ke n dikurang nilai dari x ke i itu dikali nilai x ke i dikurang nilai dari x sebelumnya, sebelum dari nilai i tadi atau i min 1, dibagi dengan fungsi dari xi dikurang fungsi dari xi min 1 atau fungsi dari xi sebelum nilai fungsi dari nilai x sebelum xi. Ya, intinya gitu. Nah, yang selanjutnya iterasi akan berhenti jika panjang selang baru mutlak x ke i plus 1 dikurang xi dibagi dengan nilai xi plus 1 itu kurang dari nilai toleransi error. Nah, akar persamaannya adalah xi yang terakhir diperoleh. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin kita akan langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Tentukan persamaan non-linear. Fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang dalam kurung x plus 1. Nilai x0-nya adalah 0,8, nilai x1-nya adalah 0,9. Dengan toleransi errornya adalah 0,0-nya 4 kali 1. 0,00001. Dengan metode second. Nah, ini saya sudah siapkan untuk Excel-nya untuk mempermudah dalam memahaminya. Jadi mungkin yang perlu teman-teman siapkan kalau seandainya mau mengerjakan soal seperti ini menggunakan Excel, itu kita siapkan algoritmanya di samping sebagai panduan. Lalu kita siapkan soalnya. Di sini saya menyiapkan soalnya juga lebih dulu. Ini dia persamaannya. Nah, setelah itu di sini adalah perhitungannya, proses perhitungannya. xn plus n min 1, xn, dan seterusnya. Yang pertama kita balik lagi ke algoritmanya dulu ya. Kita definisikan fungsinya. X kuadrat min x plus 1. Yang ini ya. Ini. Nah, kita masukkan saja ke sini. Untuk mempermudah. Untuk mempermudah. X kuadrat min dalam kurung x plus 1. Dalam kurungnya tetap harus ikut ya, karena nilainya akan berbeda. Seandainya itu kita hapus. Nilai x0-nya adalah 0,8. Nah, ini 0,8. Untuk x1-nya adalah 0,9. Dengan toleransi error adalah 0,2 dapat. Nah, itu. Nilainya adalah itu. Nah, gimana sih cara kita memasukkan ke tabel yang telah saya sediakan? Yang pertama, xn min 1 itu adalah nilai yang pertama ini itu adalah nilai yang ke nolnya atau x0. Jadi kita masukkan di sini adalah 0,8. Lalu x1-nya atau n-nya itu adalah 0,9. Fungsi fungsi
xn min 1 itu kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Rumusnya adalah x kuadrat min x plus 1. Nah, di sini kita kasih tanda sama dengan, lalu x di sana itu adalah nilai yang ini, 0,8. Kita klik saja, dia akan langsung masuk input gini, B8. Terus pangkat 2. Ya, dikurang, lalu nilai x-nya tadi adalah yang ini, ditambah 1. Tutup kurung sama dengan. Nah, itu adalah nilainya untuk x n-1 atau i-1. Lalu untuk fxn-nya gimana? Fungsi dari xn itu sama. Karena fungsinya sama, jadi kita geser saja. Nah, sudah, kita dapat dua nilainya. Lalu untuk xn plus 1, itu yang mana? Ini, itu adalah nilai yang ini. Nah, jadi rumusnya itu ini dikurang xi dikurang fxi dikali xi dikurang xi min 1 per fungsi xi dikurang fungsi xi min 1. Kalau di sini n min 1. Nah, kita hitung. Xi-nya tadi adalah nilai yang dikurang dalam kurung fungsi xi. Fungsi xi-nya, kalau yang ini adalah i, berarti fungsinya adalah yang ini. Dikali, nah itu kali, nilai dari xi. Nilai xi-nya adalah yang ini. Dikurang xi min 1, yang ini. Tutup kurung, kita bagi. Ya kan? Lalu kita bagi dengan nilai dari fungsi fxi, atau tadi kalau E8. Setelah itu kita kurangkan dengan fungsi fxi 1. Itu adalah D8. Untuk kurung. Sudah. Dikurung satunya untuk yang terbesar. Oke. No. Oke, kita tutup lagi. Nanti ada tanda yang kurang. Lalu kita enter. Nah, itu adalah nilai dari xn plus 1 atau i plus 1. Ini udah benar guys. Mungkin kita perbaiki dikit deh. Di sini udah ya. Nah, gitu. Oke, sama ya nilainya. Lalu untuk nilai errornya ada berapa? Nilai errornya kita masukkan yang ini. Nah, nilai mutlak yang ini. Untuk kesimpulannya nanti jika nilai mutlaknya yang ada di sini itu kurang dari nilai galat, maka prosesnya akan berhenti dan nilai x yang akar persamaannya akan kita dapatkan. Oke, kita masukkan ya. X sama dengan nilai dari i plus 1. Nah, berarti itu adalah nilai yang ini. Oh, tapi sebelumnya kita kasih absolut dulu. Absolut itu artinya nilai mutlak. Nilai yang ini kita kurangkan dengan nilai yang ini. Fx, xi-nya, xi plus 1 dikurang xi. Dibagi, oh ini kita kasih tanda kurung. Dibagi dengan nilai F8. Tutup kurung. Nah, ini ada yang perlu kita perbaiki. Ini itu satu kesatuan. Seperti itu. Baru dibagi. Nah, nilainya adalah 0,633721. Lalu kesimpulannya. Nah, nilai ini kan lebih dari nilai yang ini. Nilai dari galat. Artinya prosesnya akan terus berlanjut. Kita coba menggunakan kondisi. If
if, oke kita klik ini aja deh. Nah itu dia masuk. Logical testnya adalah nilai mutlak yang ini kurang dari nilai mutlak yang ini. Tapi kita kasih ini, nilainya nggak akan berubah lagi. Lalu kita tandai, oh ini masih langsung false gitu ya, karena nggak ada isi di dalamnya. Misalnya proses dilanjutkan. Lalu untuk yang kalau misalnya terbalik, proses berhenti, ininya terbalik ya. Jadi di sini proses dilanjutkan untuk nilai true-nya itu, padahal proses berhenti, dan untuk nilai false-nya itu adalah proses dilanjutkan. Enter. Nah ini proses dilanjutkan tulisannya, mungkin kita geser ya. Nah sudah. Nah ini untuk yang baris pertama. Untuk baris selanjutnya gimana? Untuk baris selanjutnya itu kurang lebih sama, cuman bedanya adalah nilai yang ini, xn ini. Nah tadi kan ini nilai yang ada di sini xn-1-nya itu adalah nilai yang ada di sini. Lalu untuk xn-nya sekarang jadi nilai yang ada di sini. Karena ini adalah nilai x selanjutnya. Ini x0, x1, ini adalah x2. Nah, sekarang sini x1, x2, di sini x2, x3, nanti dan seterusnya. Kita coba ya. Udah. Ini adalah nilai yang ini. Oke. Nah, untuk yang di sini gimana? Untuk yang di sini tuh lebih mudah. Kita tinggal seret ke bawah aja. Nah, nilainya udah ketahuan. Karena fungsinya di atas sudah jalan. Termasuk yang ini. Nah, proses ini, nah inilah mudahnya Excel. Proses ini bisa kita ulang terus tanpa harus menulisnya secara manual. Kita seret langsung ke bawah. Tadi di sini juga sudah kita kasih sama dengannya. Jadi nilainya akan terus berlanjut. Sini kita coba sampai di 9 iterasi saja dulu. Nah, setelah sampai di sini, di sana ada tulisannya proses berhenti. Artinya nilainya itu adalah, coba kita balik ke algoritma, proses berhenti di sini ya. Nilainya adalah XI yang terakhir diperoleh. Berarti nilainya adalah yang ini. Nah, nilainya yang ini. Sama semua kan nilainya. Di proses berhenti, nih, sama juga. Nah, di sini juga sama. Nanti nilainya berarti adalah XI yang terakhir diperoleh. Artinya XI yang terakhir diperoleh pada proses dia berhenti adalah yang ini. Iya, yang ini atau yang ini. Sama aja sih. Mungkin yang ini. Yang ini kita tandai ya. Nah, ini adalah nilai akar dari persamaan yang ada di sini. Oke, I think that's all. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam penyampaian informasi. Terima kasih telah menonton. See you on the next video dan bye bye. Salam pemrograman.